Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Besar anugerah dan kasih Tuhan yang tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami memuji Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Dan kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami akan perdengarkan dan dengarkan boleh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada Minggu Pentakosta pada saat ini kita mau bergumul tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang boleh kami tawarkan bagi kita pada Minggu Pentakosta pada saat ini, Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan kebenaran. Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua orang-orang percaya, setiap gereja-gereja pada saat ini memperingati hari Minggu Pentakosta, di mana hari ke-50 setelah Paskah, setelah peristiwa kebangkitan Kristus Yesus, di mana di peristiwa hari ke-50 ini Roh Kudus tercurah atas setiap kehidupan orang-orang percaya. Seperti yang telah dikatakan oleh Yesus sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini. Roh akan datang, Roh penghibur, Roh yang akan mengingatkan kita akan setiap kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap orang-orang percaya. Itulah yang sekarang kita peringati. Di Minggu Pentakosta ini kita memperingati bagaimana orang-orang percaya merasakan kuasa Allah melalui curahan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya, apa yang terjadi? Semua orang dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Kalau kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti yang dikatakan orang Yahudi, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui bahasa kita, bahasa asal negeri kita? Semua orang yang pada saat itu banyak berbahasa bahasa yang tidak mereka mengerti, yang tidak mereka ucapkan sehari-hari. Tetapi karena curahan Roh Kudus itu, mereka dimampukan Allah untuk mengatakan kebesaran perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah itu pekerjaan manusia? Bukan. Itu harus kita akui dan kita imani. Itu pekerjaan Allah dalam Roh Kudus. Roh Kuduslah yang telah memampukan orang-orang percaya yang pada saat itu mampu untuk menyatakan kebenaran, mampu untuk bersaksi dan menceritakan bagaimana kebesaran Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib diceritakan mereka kepada setiap orang yang ada pada saat itu. Sehingga semua orang termanggu-manggu, heran. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada juga orang yang tidak senang. Tetapi ada juga orang yang menyindir. Mereka itu mabuk anggur manis. Dengan tegas Bapak, Ibu, saudara-saudara, Petrus, salah satu rasul yang dipakai Allah secara luar biasa, berdiri di hadapan mereka. Hai kamu orang-orang Yahudi, hai kamu orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka bukan mabuk anggur seperti yang engkau katakan, karena hari masih pukul 9. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan nubuat yang pernah diucapkan, yang dikatakan oleh perantaraan Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku kepada setiap orang-orang percaya. Ini membuktikan apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ikuti mulai kisah dari perjanjian lama, mulai dari kelahiran Kristus Yesus, pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, semua seturut berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Roh Kudus tercurah bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita menggunakan iman kita,
Kita harus percaya Bapak Ibu, sehingga kita bisa merasakan kuasa roh ada dalam diri kita. Kalau kita percaya Bapak Ibu, berarti Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan kita memahami bahkan mengimani akan Kristus Yesus yang telah bangkit dan naik itu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk percaya kalau Allah telah mencurahkan rohnya kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa setiap kita orang percaya seperti tema kita tadi? Roh Kudus, dengan Roh Kudus setiap orang percaya mampu menyatakan kebenaran. Orang yang menyaksikan kebenaran adalah orang yang dipenuhi dengan kuasa roh. Orang yang mampu menyatakan kebenaran dan menyampaikan firman Tuhan adalah orang yang dikuasai roh. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang mampu berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan adalah karena roh ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu pekerjaan roh. Ketika hidup kita diperhadapkan dengan yang jahat dan yang baik, apakah Roh Kudus lebih besar perannya sehingga kita memilih yang baik dan yang jahat kita tinggalkan? Kita percaya Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tetapi bagaimana kita Bapak Ibu Saudara-saudara agar tetap mempercayakan kehidupan kita dipimpin dengan kuasa Allah melalui pekerjaan roh. Roh yang seperti yang dikatakan Yesus ketika akhir dalam pelayanannya. Roh Kudus akan menjadi penghibur. Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Kristus Yesus dan pemberitaan para murid. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudahkah hidup kita sudah dipimpin dengan Roh Kudus? Roh yang memimpin kita untuk menyatakan dan melakukan banyak kebaikan. Roh yang memimpin kita untuk menyatakan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti orang-orang percaya yang dalam Alkitab yang baru saja kita baca dan dengar. Dengan kuasa roh mereka mampu menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kalau kita dipenuhi dengan roh Bapak Ibu, maka kita akan saksikan Allah itu mengasihi hidupku. Allah itu menyelamatkan aku melalui Kristus Yesus. Allah itu sanggup menolong aku dalam melakukan setiap perkara-perkara yang sedang aku tanggung dan aku jalani. Sehingga semua orang merasakan dan menyaksikan Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah yang hidup, Allah yang tetap memelihara setiap kehidupan kita. Kalau kuasa Roh Kudus ada dalam kita. Kita percaya Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Dan Roh Kudus yang memelihara, bahkan mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami rindu hidup kami terus dipenuhi dengan kuasa roh, sehingga hidup kami melakukan apa yang berkenan di depan Tuhan. Mampukan kami dengan kekuatan roh Tuhan untuk meninggalkan keinginan daging kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.